terima kasih kepada Bapak Didi Ardianto yang telah menyampaikan materi tata tertib peserta didik khususnya di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sragen. Anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, sebelum acara berikutnya kita mulai, untuk menghilangkan rasa jenuh kepada anak-anak, silahkan anak-anak untuk menggerakkan sebagian anggota tubuh kamu, mulai dari kepala, tundukkan ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali, mulai 1, 2, 3, 4. Selesai. Kemudian gelengkan ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, biar tidak tegang dan enjoy. Mulai 1, 2, 3, 4. Iya, baik anak-anak, untuk acara berikutnya yaitu penyampaian program robotik, khususnya kegiatan baru di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 dari kesiswaan khususnya ekstrakurikuler. Untuk itu kepada beliau Bapak Joko Susilo, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Anak-anak sekalian, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat hidayahnya kepada kita semuanya, meskipun ini dalam situasi pandemi COVID-19 di bangsa ini ataupun di madrasah kita ini. Anak-anak semuanya, perlu kami perkenalkan, nama saya Pak Joko Susilo, mengampu mata pelajaran penjasgas. Dan untuk materi matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah ini saya akan menjelaskan yaitu tentang ekstrakurikuler. Anak-anak semuanya, tentu anak-anak sekarang sudah memasuki masa belajar di madrasah. Tentu berbeda dengan ketika dulu belajar di sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah. Nah, di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sragen ini tentu ada beberapa program yang berbeda dengan sekolah-sekolah sebelumnya yang anak-anak pelajari, baik di sekolah dasar ataupun di madrasah ibtidaiyah ataupun di sekolah SD Islam terpadu. Nah, tentunya anak-anak perlu penyesuaian untuk belajar di Madrasah Sanawiyah ini. Nah, penyesuaian itu banyak sekali, baik tentang seragam ataupun kegiatan-kegiatan yang lain, yang tentu nanti untuk masalah kegiatan yang lain ataupun aturan-aturan akan dijelaskan oleh Bapak Ibu guru pengampu yang lain. Nah, untuk hari ini yaitu saya akan menyampaikan tentang ekstrakurikuler. Apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler itu? Ekstrakurikuler adalah kegiatan non formal atau pelajaran non formal yang dilakukan peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar. Nah, kalau dalam belajar standar itu kan ada mata pelajaran mulai dari Quran hadis, PPKN, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Arab, penjaskes, dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan intrakurikuler, yaitu pelajaran dengan kurikulum standar. Ketika yang saya sampaikan ini adalah ekstrakurikuler, yaitu kegiatan non formal, di mana Pak Joko akan menjelaskan yaitu tentang program yang baru, ekstrakurikuler yang baru, yaitu tentang robotik. Apa yang dimaksud dengan ekstrakurikuler robotik itu? Yaitu adalah kegiatan belajar mengajar robotika yang dilakukan di madrasah, di mana pihak madrasah bekerja sama dengan pihak lain atau pihak ketiga. Jadi nanti ini adalah bentuk ekstrakurikuler yang baru yang ada di MTS Negeri 4 Sragen. Mungkin yang di sekitar Kecamatan Lubo ini baru MTS Negeri 4 Sragen yang
mengadakan ekstrakurikuler robotik. Tentu nanti anak-anak akan terheran dan juga tertarik apa yang dimaksud dengan robotik itu. Kemudian manfaatnya apa kegiatan ekstra robotik itu. Kemudian nanti yang dibuat itu apa saja. Tentu anak-anak akan penasaran. Nah, di sini Pak Joko akan menjelaskan yaitu tentang manfaat dulu, manfaat belajar robotik untuk anak-anak atau anak usia dini. Tentu seperti anak-anak ini yang dulu di SD tentu belum ada, kecuali SD yang unggulan itu sudah ada ekstrakurikuler. Saya kira untuk yang di Kecamatan Klopo, baik SD maupun MI belum ada ekstra robotik. Nah, manfaat dari belajar robotik itu adalah yang pertama, merangsang rasa ingin tahu anak, yang mana baik bagi pertumbuhan intelijensi anak. Nah, tentu kemampuan intelektual itu akan terangsang dengan belajar robotik ini. Rasa ingin tahunya akan lebih besar belajar robotik, karena memang agak rumit juga, tapi anak-anak tidak perlu minder atau rendah diri untuk belajar robotik. Tentu anak akan kalau belajar tekun akan bisa mengikuti kegiatan belajar robotik ini. Itu yang pertama, yaitu merangsang rasa ingin tahu anak untuk melatih pertumbuhan intelijensi. Yang kedua, melatih anak untuk mampu berpikir secara sistematis dan terstruktur. Karena robotik itu adalah membuat suatu alat. Ya, contoh, nanti misalkan membuat untuk cuci tangan secara otomatis pakai mesin, itu yang dimaksud dengan robotik. Ya, itu akan karena sistemnya rumit, tentu dengan sistematis dan terstruktur yang jelas. Jadi secara sistematis terukur. Kemudian yang ketiga adalah melatih kemampuan motorik halus anak, yang sudah tadi Pak Joko jelaskan, yaitu untuk melatih intelijensi tadi, merangsang pertumbuhan intelijensi dan juga untuk berpikir secara sistematis, dan juga ini kemampuan motorik. Jadi kemampuan anak untuk motorik itu adalah yang bergerak. Jadi untuk melatih kemampuan motorik halus anak. Jadi untuk bisa belajar motorik, tentu belajar robotik, tentu motoriknya harus dilatih dulu kemampuannya. Yang keempat adalah merangsang kreativitas, kemampuan berinovasi serta kemampuan problem solving anak atau pemecahan masalah anak. Karena dalam robotik ini rumit untuk pembuatannya. Tentu kreativitas, inovasi, ya, kemudian pemecahan masalah ketika nanti ada kendala dalam pembuatan itu, anak akan dilatih. Jadi kemampuan untuk problem solving atau pemecahan masalah. Yang kelima adalah mengajak anak untuk sejak dini mampu bekerja sama sebagai tim, karena robotik adalah tentang teamwork, yaitu kerjasama secara tim atau secara kelompok. Yaitu anak melatih bekerja sama dengan temannya atau satu kelompok untuk melatih bekerja sama secara sejak dini untuk menjadi tim. Jadi tidak boleh ada satu anak yang memonopoli. Jadi biar saya yang buat saja, satu anak, nanti saya semua, yang lain manut enggak. Tapi itu adalah kerjasama tim atau teamwork. Jadi itu nanti harus bisa bekerjasama dengan temannya, baik secara kelompok. Ya, ada kelompoknya, ada macam-macam, ada 3 dan 4 anak. Jadi bisa bekerjasama secara kelompok. Kemudian melatih kesabaran anak untuk mengingat belajar robotik adalah proses trial dan error. Jadi untuk bisa beruji coba, melatih kesabaran anak. Jadi untuk beruji coba terus, jika terjadi kesalahan ataupun kegagalan, nanti bisa diperbarui lagi, bisa mencoba lagi dan mencoba sampai dengan berhasil untuk program robotiknya. Jadi mengingat begitu banyaknya manfaat belajar robotik bagi anak ini, maka belajar robotik memang perlu diajarkan untuk melatih yang tadi sudah aku jelaskan, untuk melatih intelijensi, untuk melatih kerjasama, melatih motorik anak dan lain-lain.
program unggulan bagi anak-anak ataupun bagi madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sragen di Grogol ini, yang tentu di lingkungan kita belum ada ataupun sekolah yang ada di sekitar kita belum ada untuk program robotik. Itu untuk program robotik. Kemudian untuk kelas robotik ini juga ada bermacam-macam. Ada robotik untuk anak atau pokit, kemudian robotik kelas juara, di mana paket yang kelas juara ini dibuat untuk mempersiapkan peserta didik mengikuti lomba-lomba, jadi lomba-lomba nasional atau lomba-lomba tingkat lokal, tingkat provinsi, akan dipersiapkan nanti ketika ada kelas juara untuk program robotik. Nah, semoga saja nanti pandemi ini akan segera berakhir. Tentu anak-anak langsung bisa mempraktekkan untuk program robotik ekstrakurikuler di MTS Negeri 4 Sragen ini. Kemudian kelas inventor yaitu kelas penemuan untuk robotik, ya, penemuan misalkan nanti anak-anak punya ide, punya gagasan untuk membuat suatu program penemuan, ya, nanti macam-macam, bisa dengan membuat robotik untuk mengukur suhu ataupun yang kalau yang cuci tangan atau yang itu sudah ada ya ditemukan ya. Nanti untuk penemuan yang lain nanti bisa dikembangkan ketika program robotik ini bisa dijalankan di MTS Negeri 4 Sragen ini. Nah, kita berdoa saja semoga nanti pandemi ini akan segera berakhir dan anak-anak bisa mengikuti untuk kegiatan tatap muka di MTS Negeri 4 Sragen ini. Itu untuk ekstra robotik. Kemudian ekstra yang lain yang ada di Madrasah Negeri 4 Sragen ini atau MTS Purko ya, itu ada bermacam-macam. Nah, tentu anak bisa mengikuti atau bisa memilih ekstrakurikuler selain robotik, ekstrakurikuler yang lain. Tentu ada yang wajib dan juga ada yang pilihan. Yang wajib itu adalah untuk ekstrakurikuler kelas 7, yaitu ekstra pramuka, itu wajib diikuti oleh semua peserta didik atau semua siswa kelas 7 MTS Negeri 4 Sragen. Kemudian ekstra yang lain ada ekstra qiraah, ada tahfidz, ada rebana, kemudian ada juga ekstra olahraga. Tentu yang hobi olahraga bisa mengikuti kegiatan ekstra olahraga. Ada bola voli yang nanti diampu oleh Bapak Guru Pendas, di mana untuk bola voli ini kita punya guru olahraga yang dulu mengikuti kegiatan ataupun kejuaraan nasional. Nah, nanti akan mengampu untuk kegiatan ekstra bola voli. Dan juga ada ekstra pencak silat. Ya, di sini ada Tapak Suci Muhammadiyah, kemudian ada PSKT, dan juga ada yang lainnya. Untuk ekstra pencak silat, alhamdulillah untuk MTS itu sudah bisa mengikuti untuk kejuaraan nasional dan beberapa kali bisa menjuarai kejuaraan baik tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Itu untuk ekstra pencak silat. Dan juga ada ekstra kaligrafi. Nanti anak-anak yang hobi kaligrafi, menulis Arab indah bisa mengikuti untuk kegiatan kaligrafi. Dan juga untuk tahfidz-nya, nanti anak-anak yang sudah belajar tahfidz di SD ataupun di MI bisa melanjutkan untuk program tahfidz-nya di MTS Negeri 4 Sragen. Nah, gitu ya untuk anak-anak, tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa 5M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak boleh berkerumun. Kemudian juga tidak lupa berdoa agar kita semua diberi keselamatan, baik untuk teman-teman anak-anak semua, baik yang kelas 7, kelas 8 ataupun kelas 9, semua keluarga besar MTS Negeri 4 Sragen ini diberi kesehatan, juga nanti bisa untuk melaksanakan kegiatan belajar tatap muka yang tentu yang sudah kita inginkan bersama. Ketika anak-anak juga di SD kan masih dengan sistem daring ataupun online. Di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sragen atau MTS Purko ini juga menggunakan sistem daring ataupun online. Itu kita berharap akan
segera pertemuan tatap muka meskipun masih dengan situasi yang terbatas. Saya kira untuk materi dari saya untuk ekstrakurikuler nanti untuk lebih jelasnya kita bisa bertemu secara tatap muka ketika situasi sudah normal. Terima kasih. Assalamualaikum.